Setiap hari Senin jam 1 sampai jam 2 siang di kelas AHB. Oke? Bye. Don't forget ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Selamat siang. Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja ya, dan semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bertemu lagi dengan saya di sini, Pak Madun, di PJJ SMP YPI. Belajar online gak masalah. Oke. Hari ini kita mau mempelajari lanjutan bab 3 ya, seni musik. Kemarin kalian sudah bernyanyi secara unisono dan tugasnya alhamdulillah sudah ada beberapa yang mengumpulkan. Nanti saya tampilkan yang sudah mengumpulkan ya. Oke, sebelum berdoa, sebelum kita mulai, marilah sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, untuk kalian yang di depan layar bisa disiapkan alat tulisnya. Jadi hal-hal yang penting bisa kalian catat. Kalau memang nggak mau nyatat juga, nanti videonya ini bisa kalian putar berulang-ulang ya. Misalnya ada hal-hal yang kalian belum mengerti. Oke, di sini saya mau menampilkan. Oke, di sini saya mau menampilkan tugas kemarin yang sudah kalian kerjakan. Di sini ada daftar nama anak-anaknya yang sudah mengerjakan. Jadi perlu diingat ya, di SBK ini nilai rapor itu saya ambil dari nilai tugas atau praktek kalian. Ya, jadi kalau besoknya sudah UAS atau PTS itu nilainya nggak terlalu saya permasalahkan. Kalian dapat kecil pun nggak masalah. Ya, jadi saya ngelihatnya itu dari nilai praktek hariannya. Kalau kalian ngumpulin nilai praktek, terus nilai yang nanti pasnya agak kurang, nggak apa-apa. Nanti bisa ditambah oleh nilai praktek kalian. Ya, jadi seperti itu. Ini adalah daftar nama anak yang sudah mengumpulkan. Pengumpulan tugas sampai akhir bulan ini. Ya, kita tanggal 3 ya, tanggal 2 sudah nilai akhir semester, jadi nilainya itu sudah harus dikumpulkan. Kalau nggak dikumpulkan nanti numpuk nilainya. Nah, ya. Jadi ini adalah daftar nama anak-anak yang sudah mengumpulkan nilai. Oke. Di pembelajaran sekarang saya ingin memberikan video materi pembelajaran terlebih dahulu. Jadi kalian simak ya tentang
not balok, dan angka. Musik adalah seni yang berhubungan dengan bunyi. Maka, bunyi menjadi unsur yang paling penting dalam seni musik. Ada bunyi yang enak didengar karena indah. Bunyi seperti ini membuat kita nyaman. Akan tetapi, ada pula bunyi yang tidak mengenakan. Tentu bunyi seperti ini membuat kita merasa tidak nyaman. Beruntunglah bahwa indera pendengaran manusia dapat memilah-milah dan memusatkan perhatian hanya pada bunyi-bunyi tertentu yang menarik minat saja. Musik dinikmati dengan alat pendengaran. Namun, setelah manusia mulai mengenal tulisan, lagu pun dapat dikenali lewat tulisan pula. Berbeda dengan bentuk komunikasi bahasa biasa yang penulisannya dengan huruf, musik dikenali dengan notasi musik. Notasi musik adalah sistem penulisan lagu, sedangkan satuan nada dalam penulisan musik disebut dengan not. Dengan notasi, kita dapat mengenal, membaca, dan menyanyikan sebuah komposisi musik. Bahkan, kita dapat menuliskan kembali komposisi musik yang telah kita kenal. Dengan demikian, notasi merupakan perwujudan dari sebuah komposisi musik, sedangkan not merupakan perwujudan dari nada. Jika nada dapat didengar, maka not dapat dilihat. Anak-anak, apakah kalian tahu ada berapa cara dalam penulisan nada? Ada 2 cara dalam menuliskan not, yaitu dengan not angka dan not balok. Penulisan nada atau notasi musik dengan not angka adalah cara melambangkan nada dengan lambang angka. Angka yang digunakan adalah angka 1 sampai dengan 7. Untuk nada yang lebih rendah atau yang lebih tinggi, tinggal mengulang simbol yang sama. Hanya untuk yang lebih rendah, diberi titik di bawahnya, dan yang untuk nada yang lebih tinggi, diberi titik di atasnya. Pelambangan nada dengan not angka sering disebut dengan doremisasi, dan selanjutnya lebih lazim disebut dengan solmisasi. Yuk perhatikan contoh teks lagu berikut ini. Notasi musik dengan not angka cukup mudah, terutama untuk menuliskan komposisi musik yang sederhana. Komposisi lagu yang hanya berupa melodi dan syair pokok saja masih dapat disajikan dalam notasi not angka. Namun, jika notasi musik itu sudah berupa komposisi aransemen, untuk penyajian yang lebih besar seperti orkestra, akan terlalu rumit bila dituliskan dengan not angka. Dalam notasi musik, not-not balok ditempatkan di dalam balok not yang lazim disebut dengan paranada. Paranada berupa 5 garis mendatar dengan jarak yang sama yang mengapit 4 spasi. Perhatikan gambar berikut ini. Kegunaan paranada ialah untuk menempatkan not-not balok sesuai dengan sifat-sifat nada yang dilambangkannya. Not yang rendah ditempatkan dalam paranada yang rendah, sedangkan nada yang semakin tinggi ditempatkan di paranada yang semakin tinggi. Membaca paranada harus dari bawah. Jika kalian menempatkan not di garis ketiga, maksudnya adalah garis ketiga dari bawah. Demikian pula jika kalian menempatkan not dalam spasi keempat, maksudnya adalah spasi keempat dari bawah. Garis dan spasi dalam paranada sama-sama digunakan untuk menulis not. Not yang ditempatkan di garis paranada disebut sebagai not garis. Sedangkan not yang ditempatkan di spasi paranada disebut sebagai not spasi.
Setiap paranada terbagi-bagi oleh garis tegak lurus menjadi ruas-ruas yang lebih sempit. Ruas seperti itu disebut sebagai ruas birama atau cukup disebut sebagai birama. Garis tegak lurus yang membatasi birama disebut dengan garis birama. Garis birama tingginya harus sama dengan tinggi paranada. Selain ditempatkan dalam paranada, garis birama juga ditempatkan pada akhir notasi musik sebagai penutup. Birama penutup berupa garis ganda tipis dan juga tebal. Not balok merupakan simbol nada yang berupa gambar bulatan, bulatan berekor, bulatan berbendera seperti bentuk kecambah. Silahkan simak gambar berikut. Mengenai arah tangkai not, berlaku ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, jika kepala not terletak di atas garis ketiga, tangkai not harus mengarah ke bawah. Yang kedua, jika kepala not terletak di bawah garis ketiga, tangkai not harus mengarah ke atas. Yang ketiga, jika kepala not terletak pada garis ketiga, tangkai not dapat mengarah ke atas atau ke bawah. Dan yang keempat, jika kepala not berderet pada tingkat yang sama, tangkai notnya harus searah. Baik anak-anak, Oke, jadi tadi sudah mempelajari not. Tugas utamanya sih sekarang kita nggak not ya. Jadi kalau masalah not itu nanti di kelas 8 kalian. Yang lebih spesifik nanti sama Pak Midi Bajari. Nah, setelah mempelajari not, di sini ada pengertian ensemble musik. Ya, ensemble berasal dari kata ensemble dari bahasa Prancis yang artinya bersama-sama, sehingga musik ensemble dapat diartikan sebuah pertunjukan musik yang dilakukan secara bersama-sama dengan menggunakan lebih dari satu alat musik, baik yang sejenis maupun campuran. Musik ensemble dituntut kekompakan kelompok. Ya, kalau nggak kompak main musik, ya fales, amburadul. Terus keharmonisan nada serta penghayatan. Dalam membawakan musik ensemble harus kreatif, baik dalam memainkan nada maupun mengkreasikannya melalui aransemen sesuai dengan yang diinginkan agar lebih menarik. Ya, biasanya kalau kalian lihat itu band ya, kalau band itu dia termasuk ensemble. Di sini jenis dan contoh ensemble musik dibedakan menjadi dua, yaitu ensemble sejenis dan campuran. Ensemble sejenis yaitu kelompok musik yang bentuk penyajiannya menggunakan alat musik sejenis. Contohnya ensemble recorder. Nah, di sini ada anak-anak siswa sedang memainkan recorder. Dia semuanya memainkan recorder. Ya, tidak ada yang beda. Jadi semuanya sama. Nah, itu disebut ensemble sejenis. Ya, jadi sama-sama, nadanya sama, ya kan, alat musiknya sama, temponya sama. Nah, sedangkan ensemble campuran yaitu bentuk penyajian musik ensemble yang menggunakan beberapa jenis alat musik. Contohnya recorder, pianika, gitar. Ya, jadi nih yang di sebelah kanan ini adalah ensemble campuran. Bisa kalian lihat di situ ada yang main gitar, ada yang main recorder, ya kan? Ada yang main apa nih? Tabla. Ya, jadi macam-macam alat musiknya dimainkan secara bersama-sama, itu namanya ensemble campuran. Nah, ini bentuk penyajian ensemble musik. Kalau yang biasa di konser besar itu biasanya dia orkestra. Ya, ada yang alat musiknya sama tuh, ada beberapa orang. Ya. Terus di sini juga ada yang main biola nih, biola semua gitu. Kan? Nah, yang di sini duet. Duet itu artinya berdua. Ya, duet itu berdua. Yang sampingnya trio. Trio apa? Bertiga. Nah, kalau yang ini band, beda-beda, ensemble campuran. Ya, dia termasuk ensemble penyajian ensemble musik. Di sini terdapat 3 klasifikasi musik ensemble, terdiri atas alat musik melodis,
yaitu alat musik yang berfungsi memainkan rangkaian susunan nada, merupakan melodi lagu. Contoh alat musik yang dapat kita jumpai dan mudah untuk dipelajari adalah recorder dan pianika. Karena selain murah, siswa juga dirasa tidak terlalu sulit. Nanti kalian di kelas 8 pasti prakteknya alat musik ya. Kalau di kelas 7 perkenalan aja. Ya, di sini melodis itu jadi nadanya itu sudah ditentukan. Recorder kan hanya beberapa nada ya. Jadi termasuk alat musik melodis. Ya. Pianika itu juga termasuk alat musik melodis. Yang kedua, alat musik harmonis, yaitu alat musik yang berfungsi untuk mengiringi perjalanan melodi dengan menggunakan akor-akor tertentu atau chord. Yang termasuk alat musik harmonis yang mudah dijumpai, piano, gitar, ya. Itu termasuk alat musik harmonis karena dia membentuk melodi. Biasanya kan kalau di musik itu ada pemain melodi dimainkan oleh gitar, ada pianonya juga ya. Kalian bisa lihat, nah itu termasuk alat musik harmonis kalau gitar, piano. Karena ada chordnya. Ya nanti kita praktekkan, nanti saya kasih tahu alat musik harmonis. Terus yang ketiga, alat musik ritmis. Ritmis itu alat musik yang berfungsi sebagai pengatur. Pengatur itu contohnya pengatur lagu ya. Pengatur lagu, contoh di sini kita dapat menggunakan snare drum atau tamborin. Dalam bermain ensemble musik dibutuhkan kekompakan. Jadi alat musik ritmis itu yang bersifat gebukan ya, gebukan. Digebuk. Ya, contohnya drum, terus apalagi robana. Yang tidak ada nadanya, yang tidak bisa membentuk melodi, tapi dia sebagai jalannya tempo irama musik. Ya, jadi itu yang disebut alat musik ritmis. Nah, kalau di sini, ini kebalik. Yang akan kita pelajari mengenal alat musik adalah gitar. Ya, ada yang bisa main gitar nggak? Nanti kalau misalkan ada yang mau belajar gitar, bisa langsung sama saya aja. Ya, kita belajar gitar. Tapi sebelumnya kita pelajari dulu nih. Di gitar itu ada apa aja sih? Pertama nih ada kepala. Ya, kepala. Mana kepala ya? Ini jadi ngaco ya. Ya, kepala gitar pokoknya itu. Kepala gitar. Nih. Nih yang kepala. Ya, yang di atas ini. Ini kepala gitar, kayu ininya nih ya. Ini kepala gitar. Yang kedua adalah nut, ya, ini nut. Ini ngaco ya, maaf ya. Nah ini kepala ya tadi ya. Ini kepala gitar, ininya kepala nih, ujungnya. Ya, ini kepala gitar. Yang kedua nut. Nah ini nut nih. Kalau kata lainnya gading. Ya ini gading. Nut itu bantalan kecil ya, nih yang putih. Kalau nggak ada gading ini, dia suaranya tuh nggak enak ya. Terus yang ketiga, tuner. Nah, ini tuner atau buat nyetem, yang putar-putar nih ya, yang diputar-putar. Yang diputar-putar adalah namanya tuner. Terus yang keempat, fret. Fret gitar nih, fret. Ya, ini fret, ini buat meletakkan jari kita ya, meletakkan jari. Fret yang ini yang garis panjang ini. Ya, dia biasa terbuat dari logam nih, fretnya. Terus yang kelima, neck, belakang gitar. Ya, gitarnya di belakang. Kalau gitarnya sudah necknya itu bengkok atau melengkung, itu suaranya udah pasti nggak enak. Jadi kalau kalian ingin membeli gitar, kalian cek dulu necknya, diukur, dilihat aja pakai mata, dilurusin. Kalau emang lurus itu masih bagus. Tapi kalau udah bengkok itu udah pasti jelek. Selanjutnya body gitar. Ya, ini body gitar. Body gitar ini rata-rata gitar yang bagus itu bodinya terbuat dari bahan yang bagus. Kalau gitar yang caur, jelek bahannya, suaranya juga nggak bagus. Kemudian bridge, ya. Nah, bridge ini untuk mengaitkan
senar gitar nih. Jadi senar gitar itu ditarik, kemudian dimasukkan ke dalam bright, terus dikunci. Ya, bright sendiri terbuat dari kayu yang berkualitas terbaik. Kalau kualitas jelek biasanya cepat copot. Ya, terus senar gitar. Kalian sudah tahu ya, senar gitar merupakan hal yang terpenting. Ya, senar gitar banyak juga macam-macamnya, tergantung karakter suara yang kalian pengen. Ya, senar gitar akustik itu ada 6. Ya, nanti saya praktekkan. Kemudian ini tadi udah ya. Yaitu contoh-contoh alat musik yang kita bahas saat ini adalah gitar ya. Nah, di sini ada chord gitar ya. Ini chord. Nah, maksudnya ini tadi ya. Ini yang paling ujung nih. Nah, ini adalah tutsnya nih. Nah, ini yang hitam-hitam ini adalah peletakan tangan kalian, jari ya, peletakan jari kalian. Peletakan jari, terus nih kalau yang ada bundar begini nih, ini yang digenjreng, istilahnya digenjreng. Yang kalian kenakan pas lagi digenjreng atau strumming ya, istilahnya tuh. Nah, kalau yang ada garis ini bukan yang nggak dipakai, tapi ini yang tidak di strumming ya, atau tidak kalian petik ya. Berarti kalau misalkan kunci A ini ya, kunci A, posisi jari kalian seperti ini ya. Terus ini juga C, posisi jari kalian ini D minor, ini E minor ya. Terus banyak ya, kunci gitar itu banyak. Sebenarnya kunci gitar banyak, tapi banyak ada variasi, ada Asus, ada GM7 gitu-gitu ya. Tapi itu untuk yang lain. Nah, ini dasarnya aja. Ini kunci dasar. Kalau kalian mau belajar gitar harus pakai kunci dasar ini. Nah, ini coba kita praktekkan ya. Di sini saya sudah ada alat musik gitarnya. Tadi ini kalau kebalik sih video ini Pak. Ya, jadi ini ada fretnya nih yang tadi ya, ini strummingnya nih, ini yang buat kita menyetem gitar di sini. Kalau gitar nggak pas kita stem biar halus, biar ngetun. Oke, nah ini saya praktekkan kunci chord A ya. Ini kan posisinya seperti ini ya. Nah, posisinya seperti ini. Chord A. Jadi itu ada 3 titik ya. Di bawahnya kosong, terus di senar ini senar 1 nggak ditekan, senar 2, 3, 4 ditekan ya, 2, 3, 4 ditekan, senar 5-nya tidak ditekan, senar 6-nya juga tidak ditekan. Jadi yang ditekan cuma 3 ya, 3 senar. Jadi ditekan cuma 3 senar. Ini seperti ini. Ini senar 1 ya. Senar 1 ya. Kalau begini nih, senar 1 ini notnya E ya. Kalau kita kagak tekan tutsnya, ini E. Senar 2 B, ini G. Senar 3, senar 4 D, senar 5 A, senar 5 E. Jadi E B G D A E ya. Jadi E B G D A E. Nah, kalau kita tutsnya tadi ditekan, kita mau bikin chordnya A, berarti kita lihat nih, ini senar 1, 2, 3. Berarti yang kita tekan senar 2, 3 dan 4 ya. Senar 2 ya, senar 2, 3 dan 4. Ya, kita tekan senar 2, 3, 4. Nah, seperti ini ya. Di fret kedua ya, di fret kedua sesuai yang tadi contohnya. Ini senar 2, senar 3, senar 4. Ini chord A.
Terus yang dipetik itu di strumming dari senar 5. Senar 6-nya kan tadi disilang. Jadi ini A. Ya seperti ini nih posisinya. Kalau kalian lihat senar A itu ya di 1, di 2, ya di fret kedua, terus senar 2, senar 3, senar 4 gitu ya. Oke, terus lanjut di C. Nih, chord C. Chord C itu ada di fret pertama itu 1 senar, senar 2. Terus fret kedua itu senar 4. Fret ketiga senar 5. Ya, jadi senar 2, senar 4, senar 5. Tapi beda-beda tuh posisinya. Yang di bawah ini paling bawah. Terus di fret kedua itu senar 4, fret ketiga senar 5. Ini sekarang kita mau bentuk chord C. Ya, tadi di fret 1 itu senar 2. Kan? Fret 1 senar 2, fret 2 senar 4. Di sini senar 4. 1 2. Itu ya 1 2 3 4. Ini 4. Terus fret ketiga senar 5. Jadi seperti ini. Di C. Ya. Tadi ini A. Di C. A C. A C. Gitu ya. Kalau belajar gitar, kalian harus belajar menekan tutsnya dulu. Biasanya kalau orang baru belajar itu nggak bunyi, tapi kalian lama-lama juga bakal terbiasa. A C. A C. Kemudian apa tuh? D minor. Ini D minor. Kalian bisa dengar suaranya? Ini senar, ini chord A, chord C, chord D minor. Seperti itu. Ya, jadi untuk bermain gitar itu kalian harus sering-sering latihan, ya, terutama saat memindahkan chord. Tadi ini A, ini C, ini D minor. A, C, D minor, kan? Kelihatannya gampang, tapi pas kalian coba mungkin agak susah. Tapi karena kalian nanti belajar terus-terusan, lama-lama bisa. Oke, di sini ada contoh lagu ya. Contoh lagu dengan chordnya nih, ada chordnya. Ya, ini C, D minor, lagunya lagu Ampar-Ampar Pisang, temponya 110. Temponya 110. Nih, kalau saya setel tempo 110 itu kalian bisa download ya di Play Store, ada metronom namanya. Di situ bisa kalian lihat tempo, bisa kalian atur. Ini temponya 110 seperti ini. Kalau bernyanyi nggak pakai alat musik seperti ini. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak. Masak gigi di hurung bari-bari. Masak gigi di hurung bari-bari. Nah, seperti itu. Pakai tempo. Kenapa pakai tempo? Karena biar pas. Ya, karena biar pas. Kalau misalkan nggak pakai tempo, kadang orang nggak sesuai temponya malah berantakan, gitu ya. Jadi temponya harus kita lihat. Nah, terus di sini ada 2/4, ketukannya ya 2/4. Oke, coba sekarang kita mainkan lagu Ampar-Ampar Pisang pakai alat musik. Kuncinya dari C. Kira-kira sih temponya tadi. Ampar-ampar pisang.
bari. Pisangku belum masak, masak pigi di hurung bari-bari, masak pigi di hurung bari-bari. Ampar-ampar pisangku belum masak, masak pigi di hurung bari-bari, masak pigi di hurung bari-bari. Ya, itu pakai chord ya. Coba kita dari awal, dari C itu ya. Tuaga ampar-ampar pisangku belum masak, masak pigi di hurung bari-bari, masak pigi di hurung bari-bari. Mangga lepok, mata kayu bengkok, bengkok dimakan api, apinya cangcurupan. Bengkok dimakan api, apinya cangcurupan. Ya, jadi seperti itu nada dari chord yang ada di sini, ampar-ampar pisang. Oke. Jangan kemana-mana, kita break sejenak. Tetap di PJJ SMP YPI, belajar online nggak masalah. Jangan lupa saksikan pelajaran prakarya di hari Selasa jam 2 sampai jam 3 di PJJ SMP YPI Pulau Gadung. Wah, lapangan YPI sekarang udah bagus, dicat, warnanya bagus, catnya baru, suasananya menyenangkan loh. Ada Pak Yuri Pak, kalau luas lapangan itu sebenarnya ada lapangan basket ada, futsalnya ada, badmintonnya juga ada, aduh, voli juga ada. Luas lapangannya berapa ya? Untuk anak-anak semua, ternyata matematika itu bisa buat hitung luas lapangan voli. Jadi jangan lupa saksikan pelajaran matematika dan kalian bisa ikuti di PJJ SMP YPI. Belajar online gak masalah, setiap hari Kamis jam 1 siang hanya di YouTube SMP YPI Pulau Gadung. Belajar online gak masalah. Oke, 3, 2, 1, kamera action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Oke, kembali lagi bersama saya di sini Pak Malun di PJJ SMP YPI, belajar online nggak masalah. Oke, ini segmen terakhir ya. Jadi setelah saya jabarkan, mudah-mudahan kalian bisa mengerti. Dan ini dasar untuk kalian mengetahui apa sih jenis-jenis musik, apa sih musik ensemble itu, seperti itu ya. Terus tadi yang sudah kita pelajari itu tentang bagian-bagian gitar dan chord ya. Kita pasnya itu tanggal 2, berarti masih ada berapa minggu lagi ya, semingguan lagi. Jadi tugas kedua ya di abis UTS, jadi kalian harus mengumpulkan. Nah, tugas kedua itu
kalian kalau emang nanti kalau di rumah punya alat musik ya, boleh itu recorder, ya kan, pianika atau harmonika kalau emang bisa, atau gitar ya. Jadi kalian bernyanyi lagunya Ampar-Ampar Pisang yang tadi ya, bernyanyi lagu Ampar-Ampar Pisang tapi pakai nada, pakai apa tuh namanya, recorder atau pianika, ya, gak usah sampai full juga nggak apa-apa ya. Terus kalau misalkan nggak punya, gimana Pak, saya nggak punya alat-alat musik. Nah, kalian bernyanyi seperti biasa ya, bernyanyi Ampar-Ampar Pisang tapi pakai alat sederhana, boleh pakai gelas, pakai sendok ya kan, yang penting ada suara musiknya ya. Boleh pakai ember kalau emang pengen, ya nggak apa-apa, sekreasi kalian aja, yang penting kalian bernyanyi diiringi alat musik gitu ya. Jadi tugasnya seperti itu. Jadi nyanyinya Ampar-Ampar Pisang. Nanti link pengumpulan tugasnya saya share ke wali kelas. Ditunggu 1 minggu lagi dari sekarang. Oke, saya rasa sekian pembelajaran hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari bermanfaat untuk kita semua. Tapi pesan saya, jangan terlalu banyak ini ya, bernyanyi ya, banyak ngaji. Bernyanyi itu cuma buat belajar aja gitu, nggak usah sangat tiap hari bernyanyi gitu, nggak bagus juga ya. Tetap ibadah kalian diutamakan. Oke, semoga kalian juga dapat mengerti dan bermanfaat. Demikian materi pada hari ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita bertemu lagi di PJJ SMP YPI minggu depan. Dan tolong untuk kelas 7 tugasnya dikumpulkan karena itu untuk dimasukkan ke dalam nilai rapor pas kalian di semester ganjil. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, 3, 2, 1, kamera action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu.